Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Iya. Ini kenceng dikit apa suaranya Kak. Nah, dulur-dulur kakak sekalian, Kak Ridwan hari ini selaku Cewan ya ketemu langsung kepala sekolahnya pesantren Mahat Izzatuna Putra. SMA Izzatuna. Oh, SMA IT Izzatuna Putra Kak ya? Iya. Oh iya. Kita ini gabung masih. Oh, Putra gabung. Putri. Jadi untuk manajemen, administrasi itu tetap satu. Oh Itu iya. SMA IT Izzatuna. Oh IT Izzatuna. Tidak pakai Putra Ya, dan karena Putri kita ya. pesantren, jadi untuk kampus kita bisa Kak, antara putra dan putri. Oke, nah itu penjelasannya ya. Ini langsung kepala sekolah bahwa IT Izzatuna ya ini masih ada putra dan putrinya tergabung ya. Nah kebetulan hari ini, kita akan lihat nanti kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Sebelum kita lihat kegiatan-kegiatan lomba, nah sekarang kita tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka kalau kenal lebih bagus lagi ya. Nah ini siapa? Nama kakak kita, kepala sekolah kita ini, biar kenal dulu. Kakak perkenalan dulu Kak sama netizen kita Kak. Silakan Kak, nama kakak, alamat kakak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa YouTuber, perkenalkan nama saya Khadijah. Alamat di Talang Kelapa, Perumahan PPI, Blok E7 nomor 11. Untuk status sudah nikah dengan 4 anak. Wah. Ya. Kalau untuk usia ini pasti sudah kepala 4 ini. Suami alhamdulillah juga profesi sebagai guru di SMK Negeri 4. Tuh. Nah, lepas dari situ, Nah, aslinya kakak ini dari daerah mana? kalau nak ngomongkan asli itu agak bingung. Macam mana kalau bingung? Iya. Karena kalau untuk asli, orang tua itu aslinya OI. Mungkin kalau yang sering ke Indralaya pasti tahu. Tetapi kalau saya sendiri lahirnya di Palembang, besar di Palembang. Oh, jadi orang tua, ayah dan ibu itu OI semua kan? Iya, OI semua. OI. Jadi kakak lahir di Palembang. Nah, di daerah mana lahir memang? Lahirnya di daerah 30 Ilir, Simpang 30 PM. Hah? Simpang PM. Oh, Simpang Jadi PM. saya, jadi Nak ke Tangga Buntung itu Iya, kan? ke Tangga Buntung. Situ kakak gitu. Jadi jangan macam-macam utang buntung. Jangan macam-macam utang buntung. Woi, sangagian aja itu. Ini 35 tahun di Tangga Buntung. Wow, mati. Tanggo, baca buntung ya. Jadi justru itu ada di Tangga Buntung. Tidak juga. Tapi yang jelas, orang Tangga Buntung ganteng, cantik, ya, pinter buat pempek yang jelas di sana tuh terkenal pempeknya. Songket yang utama. Oh, songket. Yo, benar-benar. Songket di sana. Zainal Songket di sana. Songket memang. Iya, Zainal Songket itu sudah nasional, internasional malah Zainal Songket. Caipa juga nasional. Jadi kalau ada yang nak pengen cari oleh-oleh khas Palembang, Songket carilah daerah 30 Ilir. Iya, promosi deh.
Tapi kita panggil kakak ya, biar lebih dekat ya, lebih ini ya, cara pramuka ya. Nah kak, ini kan netizen kita ini kan pengen tahu nih, kakak di pesantren ini dari mulai kapan? Ya, kalau dimasuk ke mulai mengajar di pesantren Zatuna ini dari tahun 2015. 2015. Memang pertama saya bukan langsung kepala sekolah SMA. Awalnya saya itu guru SD. Ya, guru SD. Tetapi karena kita ini pertama pesantren, kedua juga swasta. Jadi ketika kinerja kita bagus, dilihat oleh atasan, dilihat oleh yayasan, alhamdulillah tahun berikutnya saya langsung ditarik ke SMA. Ke SMA, di situ saya sebagai wali kelas, sebagai guru, merangkap jadi TU operator. Nah, untuk hal jabatan rangkap ini hampir 6 tahun. Oh, jadi 6 tahun. Jadi kepala sekolah ini? Bukan. Oh, jadi guru. Rangkap itu jadi TU, guru, wali kelas, operator SMA. Gitu. Nah, ya, per tanggal 3 Januari tadi perubahan kepengurusan, ya, alhamdulillah diberi amanah, ya, diberi tanggung jawab menjadi kepala sekolah SMA. Oh, amin. Amin. Ya, sebenarnya bukan kemauan sih, jabatan itu kan pada dasarnya berat. Bagi saya itu berat, sebuah amanah itu berat. Tanggung jawab kan? Iya, tanggung jawab. Tetapi ketika kita sudah dipilih, pantang untuk mundur. Wow, Iya. ini kalau sudah dipilih pantang untuk Iya. mundur, mantap. Jabatan itu jangan diminta. Diberi pantang untuk mundur. Ingat ya Gitu. netizen ya. Itu istilahnya, istilah kakak kita nih, sekali dipilih jangan mundur, jangan takut. Harus. Kita yakin ketika kita karena segala sesuatu itu kan berproses. Jadi ketika kita diangkat pasti karena proses kita bagus selama ini. Amin. Kan? Amin. Nah, tinggal kedepannya inovasi kita yang di ini. Betul. Dalam program-program yang harus dilaksanakan itu sebagai bukan lagi sebagai bawahan, sekarang sudah sebagai atasan, sudah sebagai kepala sekolah. Betul. Jadi program-programnya bukan lagi fokus pada diri, tetapi pada ruang lingkup SMA. Itu pada peserta didiknya, pada sarana prasarananya, pada guru-guru yang lain sebagai tim kerja. Betul. Dan juga netizen ya, kakak kita ini peduli semua kegiatan, terutama nih pramuka. juga di pramuka tadinya ibaratnya ada pramuka harus diaduk lagi istilahnya ya. Nah disinilah letaknya, soalnya langka sekali kak di semua sekolahan itu ya, mohon izin, mohon maaf nih, ada yang peduli dan ada yang tidak peduli dengan pramuka, ada, masih ada kak. Nah justru itu syukur alhamdulillah berkat pramuka juga Kak Ridwan bisa kenal kakak, kenal yang guru lain, kepala sekolah, alhamdulillah kak berkat pramuka juga gitu kan. Nah kita sekarang ini mencoba bagaimana pramuka kita itu lebih berkembang gitu. Lebih sayap yang bisa kemana-mana ya. Tujuan kayak gitu. Nah kak, ini kan dengar-dengar kita kan ngadain lomba nih kak. Nah lomba ini asal mulanya mulai ada lomba-lomba seperti ini kan? Iya. Jadi Zatuna itu sebenarnya setiap tahun itu pasti mengadakan lomba. Yang tujuan awalnya itu untuk promosi sekolah. Itu biasa lah kan, setiap sekolah pasti lah tujuan buat lomba pasti untuk promosi. Ya,
Ya karena kita ini kan untuk lokasi agak jauh memang. Kalau dari pusat keramaian kita tuh agak jauh karena kita kan dari Kalangjambe maju lagi. Itu bukan untuk akses juga agak sulit. Jadi otomatis kita harus membuka diri kepada semua. Harus kita yang harus memberi menawarkan mempromosikan gitu. Nah, ketika saya masuk Izzatuna tahun 2015 itu sebenarnya sudah ya kalau nggak salah itu sudah yang kelima. Oh, sudah yang kelima. Iya, itu kalau ini berarti angkatan sekarang ini ke 11. Ini ke 11. Iya. Setengah perintah. Iya, jadi 2 tahun kita sempat nggak melaksanakan karena kondisi COVID. Nah, tapi ketika kepengurusan, jadi dari yayasan itu minta kita pengen lagi kegiatan-kegiatan sudah pernah ada itu dilaksanakan. Itu akhirnya kita hari ini melaksanakan Izzatuna Smart Competition itu yang ke-11. Iya. Gitu. Dan juga sebenarnya kalau untuk promosi sendiri sih kita bukan fokus pada lomba aja Kak sebenarnya Kak. Ya alhamdulillah Izzatuna itu utamanya SMA Kak ya. Yang SMA itu untuk SMA sendiri 9 tahun sudah berdirinya. 9 tahun sudah berdirinya. Jadi kita tidak lagi malu-malu kucing. Jadi kita sudah membuka anak-anak itu sudah disuruh membuka wawasan untuk keluar. Jadi lomba-lomba seperti kemarin kita untuk Duta Bahasa Sumek kita sudah ikut. Itu walaupun belum terpilih ya, tapi dari anak-anak sendiri sedikit Ustazah kami itu dapat namanya dari 500 poin itu kami itu 490 Ustazah ya, tapi tidak apa-apa lah karena namanya tahap pengenalan ya. Setidaknya anak tetap semangat gitu. Yang jelas Kak, semua itu dicoba. Iya, harus dicoba. Kalau nggak coba udah tahu gitu kan. Iya, karena pada prinsipnya kan lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Betul. Dan juga anak itu bisa berkembang. Benar. Bisa tahu, oh iya ya sulit begini, oh mudah begini kan tahu ya kan. Iya, karena kita juga kan pesantren Kak. Ya Izzatuna itu pesantren basicnya, bukan cuma sudah boarding school. Jadi anak itu nggak boleh bawa HP, nggak boleh nonton. Jadi memang kita dari guru memang harus membuat trik-trik tertentu biar anak itu semangat. Apalagi terkadang anak itu kan yang gabutnya, yang bosennya. Gimana sih anak-anak yang seharian nggak pegang HP, apalagi sekarang daring. Jadi kita itu berusaha ke anak-anak itu biar mereka itu jangan sampai ada kalimat yang bosan Ustazah di sini tidak berarti ini arti. Kita berusaha jangan sampai keluar kalimat itu. Jadi mulai sekarang kita berusaha memaksimalkan kegiatan-kegiatan. Betul. Jadi PR kita juga kan ya. Yang jelas soalnya kayak Wan Nino Kak, dalam beberapa bulan ini, beberapa hari pertemuan, soalnya anak-anak ini cepat sekali Kak menerima apa yang kami berikan. Apa itu daya serap mereka, karena mereka sudah pinter untuk daya tangkap, misalnya contoh menghafal sesuatu. Nah itu sudah yakin kami Kak, kami lihat seperti itu, tinggal kita poles Kak. Dan juga benar kata kakak tadi, refreshing, refreshing untuk anak-anak. Yang jelas di sini netizen ya, di Izzatuna ini semuanya ada, ya. Untuk refreshing juga ada, untuk ibaratnya apalagi agamanya kita tingkatnya sudah tinggi lah ya. Masalahnya nggak usah diragukan lagi. Kalau mau anak-anaknya masuk Izzatuna, bisa kontak kakak kita, ini ada nomor teleponnya di sini. Bisa telepon ya, bagaimana syaratnya apa, boleh langsung di sini ya. Dan adik-adik kita di sini jangan mereka berpikir oh pesantren itu terbeban, enggak, relax. Di sini tempatnya nyaman, ya kan, luas, dimana tempatnya sudah disediakan semua ya, tempatnya refreshing segala macam, dan refreshing bila perlu kita bawa keluar juga Kak ya. Nah itu salah satunya. Jadi Izzatuna ini di pinggir jalan loh Kak, memang kelihatannya jauh tapi nggak jauh sebenarnya. Yang jelas pesantren, namanya pesantren anak-anak memang dididik kan ya, bukan untuk didikannya main kan. Ya tapi kan sebenarnya Kak, apalagi kan sekarang ini sudah ada kurikulum
apa ya, Merdeka Belajar. Nah di situ Merdeka kan Belajar. Apa itu Mas Nadim itu kan ya biasa sebutan untuk ini ya Pak Nadim Makarim itu Mas Nadim. Biasanya Mas Nadim itu kan menuntut agar anak itu menjadi karakter yang memiliki profil pelajar Pancasila Kak. Ya itu sebenarnya kalau diperhatikan Kak, mulai dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinovasi, kreatif, mandiri, gotong royong, itu semua pada dasarnya itu semua itu ada di pesantren. Iya di pesantren Kak. Pesantren itu dituntut anak itu bisa mandiri, enggak yang katanya anak mama, dikit-dikit mama itu. Kemudian mereka itu harus kreatif, mereka harus berpikir gimana sih bertahan hidup di pesantren. Nah, yang selama ini semuanya disediakan oleh orang tua, tetapi mereka harus berpikir kreatif bagaimana di sini walaupun nggak ada orang tua saya harus masih bisa belajar, saya masih bisa makan. Kemudian kalau untuk ketakwaan ya di pesantren loh Kak, kita sholat wajib, sholat di masjid, sholat 5 waktu, baca Al-Quran ya pagi sore itu udah pasti. Nah, kalau belum lagi misalnya program taktisnya, untuk adab akhlaknya itu sudah pasti di ini ya, kan itu sudah pasti bagus karena kan sudah kita kalau makan berdiri itu kena hukuman. Jadi kalau misalnya Kayuan sebagai santri Zatuna makan minum es berdiri dihukum Kak. Hukumannya apa Kak? S1, S2 Kak. Iya. S2 sama nggak? Iya diganti S-nya 2 untuk yang gurunya Kak. Itu belum lagi misalnya yang pelanggaran misalnya kan itu kan langsung ini menumbuhkan ketertiban kedisiplinan pada anak. Gitu. Oleh karena itu kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah sangat mendukung adanya kurikulum Merdeka Belajar. Dan untuk SMA Zatuna sendiri kita sudah mendaftar Kak, sudah mendaftar untuk menjadi sekolah penggerak. Amin. Iya, kita sudah mendaftar, ya doakan ya para netizen ya semoga lulus. Karena perjuangannya itu 6 bulan ke depan Kak. Sekarang lagi pengisian esai dan juga untuk kurikulum Merdeka Belajarnya Kak, karena kita kan pesantren. Saya tuh punya mimpi ya Kak, saya tuh punya mimpi pengennya sih masa kejayaan Islam tuh ada, kembali muncul. Karena saya pernah baca buku cerita ataupun pernah dengar ceramah bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan itu munculnya dari Al-Quran. Jadi ulama-ulama Islam itu mengkaji Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dia muncul lah Kak Al-Jabar. Iya Kak, ilmu matematika, ilmu falak, ilmu kebintangan, sudah itu kayak Ibnu Sina. Nah jadi tadi sempat diskusi sama guru juga, bagaimana kalau kita memodif, karena ini Merdeka Belajar, pemerintah mengembalikan langsung kepada sekolah kurikulum itu. Saya itu pengen Kak mengkombinasi, mengkolaborasikan, karena itu di situ harus Kak, harus kolaborasi. Jadi saya tuh pengen memang pelajaran umum berkolaborasi dengan pelajaran pesantren. Jadi ketika misalnya di materi itu tentang pertumbuhan manusia, ternyata di dalam Al-Quran tuh ada loh Kak membahasnya. Nah jadi kepengennya Kak langsung jadi anak itu tuh in-one dapatnya, terlepas dari dia pelajaran umum, nah dia juga dapat dalil-dalilnya. Nah itu lagi kita godok ini. Jadi insya Allah kita target untuk tahun ajaran ke depan itu sudah bisa kita pakai. Amin. Wow, tambah seru nih Zatuna. Yang jelas pelajarannya lebih mantap lagi ya. Nah Kak, ini bisa tahu nih Kak, biar netizen tahu nih yang di tingkatan struktur kita nih, dari mulai pengurus-pengurus Zatuna nih siapa Kak ya, dari atas sampai ke bawah. Iya. Jadi untuk Yayasan Zatuna Palembang, pembinanya itu Pak Isnu Baladipa, ya, Dr. Andes Haji Isnu Baladipa MM. Kemudian ke bawahnya Ketua Yayasan Haji Solina Sibuan MPDI. Saya rasa pasti tahu lah, itu nama kondang itu. Penceramah kondang kita Pak Sibuan. Ya, kemudian dari Sasolihin itu baru direktur. Ya, mudir atau direktur sebutannya. Jadi karena saya wilayah kerjanya itu di Putra, jadi untuk Putra itu Ustadz Muhammad Romi SH sebagai penanggung jawab pelaksana di Putra. Kalau untuk di Putrinya Ustadz Hendra Eskom. Nah
sudah dari direktur atau mudir tadi, itu biasa kalau mudir itu untuk wilayah pesantren, jadi kalau pesantren ini punya mudir, tapi kalau orang luar itu biasanya direktur kalau untuk susunannya kan ya. Ya kemudian dari situ dia ada lagi wakil direktur atau wadir, itu Ustadz RG Bowo SPDI. Selanjutnya ada sekretaris Ahmad Hijazi SPD. Nah sudah dari sekretaris itulah baru wilayah ke pengasuhan sama sekolah. Itu mengapa pengasuhan? Karena kita kan boarding asrama, jadi otomatis sama harus diurusi Kak. Jadi kalau diurusi harus ada kepalanya gitu. Jadi kalau untuk wilayah pengasuhan itu Ustadz Ubaidillah SPD, kalau untuk wilayah sekolah itu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah SD IT Izatuna itu Vera Sarnita SPD, SPD SD itu doang. Ya, untuk kepala sekolah SMP itu Ustadz Haji Eko Rowiansa ZLCMA. Kemudian untuk SMA saya sendiri Hodijah SUD. Untuk saat ini baru mendaftar Kak, baru mendaftar S2 Kak. Manajemen pendidikan. Karena memang harus mendukung ya. Ternyata pendidikan itu sangat mendukung. Jadi karena prinsip saya Kak, kita itu memang harus terus belajar terus. Iya. Jangan mudah puas dapat satu pelajaran. Ya insya Allah bulan berapa ya? Biasa bulan 9. Amin. Yang jelas kita selalu doa untuk kakak, ya kan? Yang jelas di sini kan ya, di sini kan programnya Izatuna ini banyak ya. Jadi Kak Ridwan sendiri datang sini kaget gitu, ya. Alat kebanyak gitu ya, materi segala macam, dan juga anak-anaknya the best semua, ya. Soalnya Kewan sendiri di bidang pramuka, Kewan kaji dari mulai bawah mental ini segala macam, tingkah laku mereka, cara mereka sudah akhirnya hafal kan. Oh anak-anak ini begini maunya gitu kan. Dan juga Kak Ridwan pribadi kan butuh support dulu kakak. Tanpa kakak juga kayak mana kata apa-apa di sini. Nah di sini sudah banyak sekali karena ditanyakan sama kakak kita ini yang jelas. Para netizen jangan suka-suka di mana berada ya. Anak-anaknya mau ke pesantren kita di sini dari mulai SD, SMP, SMA ada semua kayak SD, SMP, SMA ada ya, dan memang fasilitasnya the best ya. Nah, apalagi tambahan Kak, apalagi Izatuna itu ada memanah dan berkuda. Nah, memanah dan berkuda. Untuk menurut saya di Palembang ini belum ada Kak pesantren. Kemarin kita untuk memanah itu sudah ini Kak seleksi ini ya, seleksi daerah sudah. Untuk di KSP sudah menang, untuk SMA kemarin itu yang putri yang menang. Oh, jadi memanah sudah masuk juga ya? Untuk berkuda juga kita sudah ini juga sih Kak. Memang belum, kalau untuk lomba kita belum. Memang memanah itu sudah kita ya, memanahnya itu kita memanahnya, memanah memang apa yang diajarkan Rasulullah. Ya, Rasul jadi yang panah itu kan, panah yang standar itu. Sudah ini banyak juga kalau untuk tapak suci juga Kak. Untuk tapak suci juga sudah tingkat daerah. Untuk pramuka juga ada. Tapak suci pramuka itu. Jadi kalau untuk prestasi komplit ya. Untuk bahasa juga itu Kak. Dan juga jangan salah ya, di setiap pesantren juga Kak, di kita di Indonesia nih kita ada ibaratnya PPSN Kak, Perkemahan Santri Nusantara. Nah kalaupun nanti ada jodohnya kita bisa ikut pesantren Perkemahan Santri Nusantara ya, se-Indonesia Kak, se-Indonesia insya Allah. Soalnya kemarin juga kayak Ridwan pernah bawa kontingen Kak, kontingen santri yang kebetulan dari Palembang dibawa ke sana, jadi ke Sumsel, megang Sumsel Kak, jatuhin Sumsel sana. Jadi semua pesantren yang sudah ada masuk kategori ikut Kak, jadi kayak jambore nasional Kak. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita ikut Izatuna itu langsung Kementerian Agama kita juga. Insya Allah kita ikut itu. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah Kak, selama Kak Ridwan merasakan perkemahan dimanapun, ternyata pesantren Nusantara ini memang dari mulai awal dari pagi sampai ke malam
itu enggak pernah putus. Ada zikir, salawat di daerah perkemahan itu. Itulah pembedanya kali Kak. Bedanya ya, di situ. setelah itu. Dan kebetulan pada saat itu ini sedikit cerita ya. Anak santri waktu mau berangkat, tidak usah kita sebutkan santri itu, mau berangkat di salah satu mobil Kak, bis. Bis itu blong, remnya. Mau turun hampir ke jurang Kak. Tapi karena di dalam itu anak santri semua, bis itu terselamatkan oleh 2 batang pohon pisang Kak. Tidak jadi turun ke jurang. Dan anak-anak semuanya selamat. Dan kebetulan anak-anak itu langsung mengikuti acara, masih ikuti acara walaupun ada luka-luka dikit, masih ikut acara perkemahan santri tadi Kak. Sampai dia selesai, begitu selesai acara, semua luka apa-apa semuanya sembuh Kak. Ya, sebenarnya Kak, kalau intinya gini Kak ya, kalau dari diri saya, ini pengalaman pribadi juga sih. Selama niat itu bagus, apa yang akan dilakukan bagus itu sebenarnya Allah yang bantu. Iya, betul. Iya, Allah itu mengirimkan malaikat untuk menolong. Iya. Gitu. Itu sampai Kak Iwan merinding Kak, pada saat itu ketemu anaknya juga. Iya. Pada saat itu kami dapat kabar, ya kan? Ini kami kan acara itu di Jambi Kak. Nah itu yang sangat berhenti sekali, anak-anak semua sehat, dan anak-anak itu ditanya oleh pembinanya, kita lanjutkan perjalanan. Tidak apa-apa Pak, kita lanjutkan perjalanan terus sampai selesai. Itu yang hebatnya Kak. Terus terang the best sekali sih. Ya inilah Kak, mungkin kalau kita cerita masih banyak yang kita terima cerita kakak lagi capek hari ini, ada lomba, ada apa ya. Nah mungkin bisa ditayang di sini, ada layar nih di pojok ini, ada layar nih, ada kegiatan-kegiatan pramuka sambil kami cerita, kami layar tampil ini di atas ini. Nah di situ Kak ini juga supaya apa ibaratnya giat kita nih lancar, kita terus subscribe, kita terus lagi ke YouTube kita nih cek. Dan jangan lupa ya untuk Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, salam Paski itu pasti ger ya. Ya sebenarnya Kak Iwan ini juga the best lah, presenter, pembina pramuka, inilah masuk Paski pula. Yang hebatnya sebenarnya netizen ya. Saya juga salut sih sama Kak Iwan. Terkadang antara lihat nonton YouTube sama aslinya itu agak beda, gitu ya. Saya tuh baru tahu kalau Kak Iwan ini komedian, gitu ya. Setelah nonton YouTube-nya, lihat di Sriwijaya TV ini. Awalnya saya tuh berpikir, kok bisa ya komedian, tapi ketika di lapangan itu, anak-anak itu takut semua, nggak ada anak-anak yang, sudahlah itu juga ini pasti ngelawan, nggak ada. Itu yang saya salut juga dari Kak Iwan sih. Tidak, memang karena Kak Iwan tuh sangar Kak mungkin. Ya itu memang tuntutan seorang seniman ya. Pada saat itu dia harus jadi apa pada saat itu. Harus berkarakter seperti itu Kak. Makanya 1 bulan lebih kenal dengan Kak Iwan, belajar juga saya makanya. Akan diri. Ini kakak langsung jadi presenter ini langsung. Dan juga jangan lupa netizennya, kakak kita ini lah dikenal kemana-mana kan. Dalam dompleng itu. Dompleng ya, alhamdulillah. Jelas kita sama positif ya Kak Iwan ya. Kita tuh perlu banyak ketawa. Jadi iya. Kita biar gitu. Soalnya kalau kita ketawa tuh kayak, wong nggak tahu pertama kita buntu. Iya Kak Iwan nih. Dan juga wong nggak tahu kita ada banyak masalah. Ya kan, jadi diketahui terus Kak. Di situ ada juga yang bilang, Cek Iwan nih nutupi masalah. Betul, aku nutupi masalah. Kalau aku nggak nutupi masalah, netizen nggak mau nonton. Makanya kalau Cek Iwan dibuka topi, umurnya mungkin sekitar 25. Karena ganti rambut. Aduh, bacaan kan. Oke netizen ya, terima kasih yang sudah nonton, like selama ini. Dan jangan lupa ya, kelakar kami ini ya bermanfaat. Nah, di-share-kan sama kawan. Oh, ini kepala sekolahnya pesantren di Natuna ya. Oh, jadi tahu Kak. Oh, kan banyak tinggal foto kakak baik. Nah, sekarang ngobrol langsung ya. Nah, ada pesan Kak kira-kira Kak untuk masyarakat? Mungkin ada
pesan untuk yang apa yang kepingin kesini, silakan Kak. Oke, jadi untuk masyarakat yang memang kepingin anaknya itu sukses, mandiri, masuklah ke dalam pesantren. Jangan takut, karena pesantren itu sudah ada profil dari Pancasilanya itu. Nah, sudah itu yang kedua juga, pesantren bukan bengkel, pesantren bukan rumah sakit. Jadi kebanyakan Kak menganggap pesantren itu anakku nakal masuk pesantren. Oh. Nah, tapi Izzatuna bukan. Bukan. Jadi Izzatuna itu bukan bengkel dan Izzatuna bukan rumah sakit. Gitu. Jadi Izzatuna itu merupakan tempat untuk anak berprestasi. Oh, Gitu, Kak. Nah, selanjutnya lagi, ini yang mungkin Kak ya, yang agar sukses anak itu ada di pesantren, yang terutama di Izzatuna Kak ya. Ikhlaskanlah ketika kita melepas anak masuk pesantren Kak, masuk Izzatuna. Mengapa Kak? Karena kita yakin ketika kita memasukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke Izzatuna, Allah yang membantu. Allah yang menjaga. Jadi setiap doa dia, setiap langkah dia ke masjid itu merupakan ibadah, yang insya Allah nanti amal itu kembali ke kita. Amin. Itu pada dasarnya. Jadi itu kalau bisa orang tua itu membuka mindset yang baru tentang pesantren, terutama tentang Izzatuna. Ya, gitu kan. Karena kita untuk Izzatuna sendiri kita sudah melengkapi semua sarana-sarana saat ini Kak. Sudah lengkap. Jadi yang jelas Izzatuna sekarang bukan Izzatuna yang dulu. Kalau ya coba kalau dulu Kak kepala sekolahnya cowok Kak. Oh, iya. Sekarang cewek, ibu-ibu. Yang jelas kalau ibu-ibu itu kan lebih apa? Lebih penyayang, ya. Lebih teliti. Lagi ibu-ibu tuh. Tapi tidak tutup kemungkinan cowok bukan tidak teliti ya. Bela diri. Masih agak kalah cewek. Udah baca aku cowok. Yang aku enang lain lagi. Iya, itulah Kak pesannya Kak. Yang jelas kalau memang sukses, ya sekolahkan anak ke Izzatuna. Karena untuk lanjutan juga kita sudah kemana-mana Kak, yang sudah ke Malang, walaupun kita sudah 9 tahun, anak sudah beli PTN negeri di Unsur sudah banyak, yang sudah ke Sudan 3. Iya, yang beasiswa ke Sudan sudah 3 kita. Gitu. Untuk yang ke Mesir kita lagi progres. Untuk yang Tafiz, yang setelah tamat Izzatuna masuk beasiswa gratis itu sudah banyak untuk tindak lanjutnya. Gitu. Tapi Kak Ridwan juga merasa bangga Kak di sini Kak. Iya. Dulu kepengen juga masuk pesantren. Kalau di kakak tadi takut digembleng awalnya. Lu mau nyidak ke situ lu poin. Tapi alhamdulillah bisa kesini, bersyukur Kak Ridwan juga ketemu orang-orang yang beragama ya kan. Jadi kita juga bisa mengendalikan diri kita, menjaga emosi kita sama tapi jangan kaget Kak ya kalau Kak Iwan tuh galak MI mental ideologi adik-adik supaya mereka jadi menghargai waktu, menghargai kedisiplinan bagaimana ya kan. Soalnya Kak Iwan tuh sering kasih motivasi ke mereka, jangan mudah puas mencari ilmu. Kalau mudah puas itulah ilmu kita. Itu kan. Kalau kepala sekolah yang belum cari ilmu terus, mas anaknya itu dilarang nggak bisa juga. Oke, netizen ya. Waduh, seru nih kalau cerita nih kayaknya ibu kita kakak kita nih banyak bahan saudara ya. Iya, kakek malu ngelak cewan aja lagi muntah. Dan juga Cewan juga, Kak Iwan ya, sama Bella Cewan, Kak Iwan itu sama, tetap sikok juang tuh ya, tetap sikok. Oke, Kak ya, makasih banyak Kak, sudah waktunya, udah menyempati waktu ketemu Kak Ridwan hari ini, jadi langsung curi tadi. Yuk, peningan kepala. Tadi peningnya. Di depan laptop tadi, ngurusi gawean, ditariknya, ya ampun. Baca kali ini udah baca ngobrol gitu. Tahu dia kalau pening di mungkin galau sudah. Iya, yang jelas Bu, aku titip salam buat pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita di Izzatuna. Salam juga bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kalaupun Kak Ridwan belum menyapa, belum tahu kan Kak, karena kan belum hafal semua Kak. Jadi mohon izin kalau pembawaan Kak Ridwannya agak karakternya garang gitu kan.
Tapi hatinya enggak, Kak, lembut. Oke, makasih Kak ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengnya pun di sini.